pertama saya jadi tukang keripik, Pak. Iya, jadi saya ikut pameran itu nggak sengaja. Keripik sirsak. Keripik singkong. Oh, singkong. Saya olahan singkong gitu. Jadi pertamanya keripik. Jadi itu tuh saya kan memang lulusan dari kampus binaan Kementerian Perindustrian. Nah, kemudian ada pameran, saya ikut di situ. Iseng saya jualan keripik tapi ya berbagai macam rasa kayak gitu, dan itu ternyata bagus banget omsetnya. Akhirnya saya seriuskan, alhamdulillah sih nyampe sekarang berjalan. Iya, namanya boleh dicek Instagramnya Papa Semut namanya. Keripiknya manis berarti ya? Keripiknya enggak sih, enggak manis. Kenapa disebutin? Mungkin mau serius, tapi saya diserang dulu. Yeay, bertemu lagi di seandainya seadanya, segmen yang mungkin dibilang serius, nggak serius banget sih Mbak sebenarnya. Kali ini cewek lagi dapat bintang tamunya. Silakan Mbak, perkenalkan dirinya. Kenalkan diri. Aduh. Halo, saya Alfi. Saya apa nih Mas? Kenalin apa lagi? Saya Alfi. Profesinya? Profesinya. Saya kebetulan sekarang sedang menjalani sebuah bisnis ya. Oh, bisnis kan menjalani hubungan. Aduh, jangan, hubungan saya sepertinya belum menemukan hilalnya Mas kalau hubungan. Gitu ya. Masih nyari hilal kalau itu. Harus dikeker dulu kayak gitu. Jalanin apa sih Mbak? Bisnisnya kebetulan saya itu sekarang bisnis di bidang jadi namanya saya sebut merek nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa kan bisnis sendiri. Tadi sangka promosi. Ya bilangin nggak apa-apa. Bisnis saya kebetulan sekarang itu ada salah satu bisnis namanya Is Group Consulting di bawah PT Indonesia Sejahtera Group. Kebetulan itu saya sendiri yang mendirikannya udah hampir 2 tahun. Bidangnya kayak gimana tuh? Jadi itu bidangnya konsultasi perizinan dan perizinan dari mulai izin-izin untuk buka usaha sampai usaha tersebut terbentuk, ataupun dari mulai urusan brandingnya, urusan pendaftaran mereknya, halalnya, BPOM-nya, atau gitu. izin-izin barang ekspor impor. Kita juga ada ekspedisi ekspor impor juga. Kemudian selain itu juga ada mungkin disebutnya freight forwarder ya yang lagi hits itu kayak gitu. Kemudian kita juga ada di bidang finansialnya untuk seperti pengurusan asuransi. Enggak Mas, saya bukan asuransi. Oh, bukan. Biasanya kalau finansial tuh nggak ada asuransi gitu kan. Kayak pengurusan tax kayak gitu ya, SPT yang kayak gitu. Kemudian pajaknya. Apa? Akta pendirian usaha. PPATK gitu ya? Akta tuh ya? Akta tanah gitu kan ya? Oh, bukan. Apa akta lahir? akte lahir kayak bisa. Itu jadi pembuatan PT, CV kayak gitu, yayasan itu bisa kita bantu. Kalau saya mau punya CV juga bisa kayak gitu di mana. Itu bergeraknya di kota Cirebon? Dimanapun bisa kita nasional Indonesia. Untuk dimanapun itu bisa tanpa harus bertemu juga bisa kita kayak gitu ya? Iya, apalagi sekarang kan lagi corona ya, jadi social distancing tuh betul-betul itu koneksi di awan makin cepat makin cuan ya? Betul, cuan everything ya Pak. Gitu. Loh iya dong sekarang. Iya betul. Selama tinggal konvensional gitu kan? Betul kayak gitu. Jadi bisa apapun perizinan kayak IMB kayak gitu-gitu itu juga kita bisa IMB entah IMB itu ini Mas Bimi maksudnya apa gimana? Ini Mas. Kayak orang yang terima banget Mbak. Iya. Usia boleh tahu nggak? Boleh, nggak apa-apa. Saya tidak menyembunyikan. Kebetulan saya umur 27 tahun. Kayaknya produktif banget ya. Itu membawahi kan? Iya. Kebetulan saya. Mas Bim usia 27 ngapain? Saya 27 berarti 3 tahun yang lalu masih jadi marketing. Iya. Dia udah punya perusahaan.
Masih belajar saya pun sama. Nanti siapa saya kirim ya? boleh. Bos, sorry bos. Ini cuma Aduh. Ya. Biar gak tegang ya, Iya. Namanya sambil menyelam minum air gitu kan. Kelelep, Udah Mas. kembung sih. Iya, kelelep. Itu mulai karir di 2 tahun yang lalu. Iya, kalau untuk usaha sebetulnya Yang paling pertama tuh apa sih ngerintisnya dari apa? Nah, yang pertama itu 2014. Sebetulnya saya udah bergerak di bidang itu namun belum diseriuskan. Saya belum terlalu yakin karena waktu itu saya baru lulus D3. Waktu itu saya dari D3. Sama. Jadi Kan saya juga D3, dorong-dorong dong-dangan. dung-dung ya, dorong. Aduh. Itu dari D3 saya apa itu? Awalnya sih kerja cuman nggak betah kan. Oh, berarti ikut di orang dulu. Iya, sempat ikut di orang lulus kemudian 3 bulan nggak betah, pindah kerjaan 3 bulan Dulu. nggak betah. Lulus 3 bulan nggak betah, kok bisa lulus? Maksudnya gimana? Oh, jadi saya kan Yang nggak betah tuh kerjaannya? Kerjaannya, Oh, iya. kalau lulus 3 bulan kerja nggak Iya. betah? Jadi Oh, iya, jadi saya setelah kira lulus nggak lulus tapi nggak betah gitu. ya saya kadang punya bahasa sendiri ya. Mohon dimaklumi. Ini punya bahasa sendiri. Mohon dimaklumi. Saya digebukin juga ternyata saudara-saudara. Aduh, mohon Back. dimaklumi. Kamu nggak mau tolongin saya back. Terus setelah nggak betah, Iya, 2014 akhir itu saya coba-coba usaha ngurusin sih sebetulnya lebih ngurusin punya orang yang dipercaya oleh salah satu orang luar sih dari Korea. bukan dari Orang Korea mempercayakan kepada saya, cuman saya melihat ada sesuatu yang melanggar dan itu saya masih memegang ideologi saya jiwa nasionalis saya masih tinggi, jadi saya tinggalkan akhirnya. bukan hanya sekedar cuan, mungkin kalau sekedar cuan bisnis oke. ini, apa namanya Ekspor, VCD-nya drakor ekspor. gitu. Enggak, Oh, bukan. ekspor itu. Mulai masuk. Jadi itu bisnis ekspor sirsak, daun sirsak. Oh, dari sini ke sana? Dari Indonesia itu kan Dari bagus. sananya ngasih apa? Dari sananya ngasih cuan. Cuan aja. Oh. Jadi tapi dijual ke legal. sana. Resmi. Resmi. Iya, kalau daunnya itu resmi, cuman di akhir dia minta dikirimkan bibit. Itu kan tidak boleh, kalau bibit sirsak itu kan punya Indonesia. Nah, di situ saya saya lebih baik saya mundur, saya cabut. Di situ saya udah diberikan kepercayaan penuh sebetulnya, cuman lebih baik saya keluar deh daripada saya harus ibaratnya mengkhianati iya. negeri sendiri gitu kan ibaratnya. Kalau mungkin Iya. NKRI harga mati gitu. Kalau ada yang jual bendera seharga 75.000 nggak boleh tawar berarti ya? Iya. Iya. Hargailah NKRI. Iya. Sebentar lagi 17 mungkin. Masih jauh ya. Masih jauh. 1 semester juga belum ada ya? Iya. Hah? Iya kayak gitu. Oh, saya baru tahu bibit sirsak nggak boleh. Nggak boleh sebetulnya, nggak boleh. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang tahun 2014. Sirsak tuh yang kayak gimana? Sirsak. Oh iya. Sirsak yang ada bijinya. Semua buah ada bijinya nggak sih? Iya. Aku bayangin sirsak kaya yo. Yang Mirip. sirsak. Yang asem-asem itu loh, yang warna putih. Iya, yang kalau di jus kayak jus kemarin kan asam gitu kan ya. Kan asem loh. Iya kan? Wah, apa kalau yang dari kemarin pasti asam. Sayur juga kan sayur asam. Itu kan. Oh, sirsak nggak boleh. Iya, nggak boleh. Apa yang selain Bijinya sirsak ya, apa lagi? Bibit-bibit tanaman yang berasal dari Indonesia itu memang tidak boleh dilarang, ataupun kalaupun boleh itu dibatasi. Dan itu pun izinnya harus melalui beberapa tahapan. Ada karantinanya terlebih dahulu dan lain-lainnya seperti itu. Ini saya baru tahu nih. Baru tahu ya? Iya. Iya, tapi jujur, saya dulu ini boleh curhat nggak sih? Bukan curhat, ituin saya dulu ya. Saya dulu pernah ditempatin kerja di daerah Banjar Patroman. Iya. Ceritanya main di daerah Cisaga, Parancah gitu, ada kebun coklatnya. Saya masuk dari tembok, emang udah salah dari situ. Tapi pas mau keluar, yang penjaga kebunnya tuh bawa alat pemukul gitu. Kalau mau keluar dari sini, dimakan sekarang coklatnya, bijinya nggak boleh dibawa keluar. Iya, Itu. kan bibit. Ya, bibitnya nggak boleh. Loh, ya saya makan coklat itu apa enaknya gitu kan. Iya, betul. Ternyata ya sama juga bohong, udah dibalikin lagi mas. Kalau mau utuh keluarnya, kalau nggak mau utuh keluarnya ya kita habis mungkin. Iya, betul. Itu juga termasuk, ini istilahnya keluar dari pagar kebun coklat aja nggak boleh dibawa bibitnya gitu kan. Nasionalis banget. Dan saya baru tahu sirsak nggak boleh gitu. Iya, itu. Selain sirsak apa mas? Tahu nggak? Pokoknya yang berasal dari Indonesia aja, tanaman atau buah-buahan atau Yang nggak ada bahasa Inggrisnya ya? ada. Sirsak ada bahasa Bahasa Inggrisnya Latin nggak? ada,
sirsak kan Anona muricata. Oh, itu bahasa Jepang kayaknya. Bahasa Latin. Anona muricata. Gitu, ya. Tapi Terus kalau berupa daun itu bisa, karena kan daun ya, daun. ekstraknya mungkin diambilnya. Tapi daun, biji daun juga biasa, bisa ya. itu daun biasa aja, daun biasa kayak gitu. Daun sirsak. Daun Saya sirsak pohonnya itu nggak pernah bagus lihat di mana sih, Beb, buat pohon? kosmetik, buat kanker. Wah, saya jadi bicara kesehatan ya ini. Nggak apa-apa. Kayak gitu, itu bagus untuk di Korea. Itu tahun 2014 itu booming di Korea. Daun sirsak dan daun kelor. Kan katanya pengusir hantu tuh kalau di Indonesia ya, daun kelor. Iya. Di sana itu untuk obat dan untuk sayuran. Oh, pantesan muka Gitu. orang-orang Korea mirip-mirip semua ya. Iya loh. Kalau tapi ya pas nonton drama Korea tuh, Nggak bisa bedain. iya nggak bisa bedain gitu. Mulus-mulus gitu ya. Mulus-mulus ya. Karena salah satu bahannya dari itu mungkin katanya sih untuk Ini orang Korea. Korea. Ya. Korea. Oh, kenapa di kita ada nggak yang ngelola itu? Saya kurang tahu ya karena saya bukan peneliti. Yakin nggak tahu. Mungkin ada sih, Ada ya? ada itu tuh ada. Cuma, Terus abis itu keluar. Iya saya Karena saya sudah mengundurkan mulai diri, licik. ya. Walaupun saya diiming-imingi hal-hal yang mungkin di seusia saya waktu itu Wah, sangat ya. menggiurkan gitu ya, dengan Kenapa sih nggak mau? dikasih fasilitas mobil, dikasih ini rumah itu, kata saya no thanks. Kenapa Lebih sih? baik saya Kan ya, enak. Ya. aduh gimana ya, saya udah dibesarkan di Indonesia Pak, masalahnya iya. Iya. Kalau saya dibesarkannya di Korea mungkin beda cerita. Iya benar ya. Itu masalahnya. Ini memang istilahnya apa ya, bawaan dari hati ya, iya, panggilan bawaan jiwa. dari hati, iya, karena segenap hati. Terus abis keluar dari perusahaan itu ikut orang yang perusahaan berarti kan ya? Iya. Habis keluar dari situ, Saya merintis usaha, pertama saya jadi tukang keripik Pak. Iya, jadi saya ikut pameran itu nggak keripik sengaja. sirsak. Keripik singkong. Oh singkong. Saya olahan singkong gitu, jadi pertamanya keripik. Jadi itu tuh saya kan memang lulusan dari kampus binaan Kementerian Perindustrian. Nah kemudian ada pameran, saya ikut di situ, iseng saya jualan Keripiknya dipamerin. keripik tapi ya berbagai macam rasa kayak gitu, dan itu ternyata bagus banget omsetnya. Akhirnya saya seriuskan, alhamdulillah sih nyampe sekarang Keripik berjalan. singkong. Iya, namanya boleh dicek Instagramnya Papa Semut namanya. Keripiknya manis berarti ya? Keripiknya enggak sih, enggak manis. Kenapa yang manis cuma disebutin? saya. Mungkin mau serius, sampai saya diserang dulu. Papa Semut. Iya. Nanti kita lihat di IG. Oke, boleh di follow. Nanti akan ada kejutan terbaru. Kejutan. Kejutan. Itu ada telur-telurnya nggak? Telur Enggak. semutnya. Enggak ada itu. Kenapa Papa Semut ya? Saya juga Kenapa sih Papa Semut? apa ya? Karena kan semut tuh barisnya tuh rapih ya, terus berjejer, sabar gitu ya, gotong royong gitu. Nah, saya tuh ingin menciptakan Kalau yang hitam, kalau yang merah kan gigit. semut merah ya itu. Iya. Tapi itu juga ada yang gigit sih, rang-rang Iya, gitu kan. semut rang-rang. Hmm. Gotong royongnya itu loh, jadi kita harus bergotong royong untuk bisa maju bersama-sama. Itu sih filosofinya kurang lebih sih. Papa tuh Begitu. siapa? Papa itu kan Orang biasa tua? enggak juga, Oh, bukan. kan apa ya, ibarat kata itu laki-laki itu kan apa ya, gimana ya, imam ya kayak gitu. Jadi nggak mungkin dong saya ngejualnya bapak semut, kan Oh, iya. kurang menarik, nggak catchy gitu ya, Atau nggak mama muda. nggak easy listening, jadi papa semut gitu. Papa semut, Papahnya semut, Mama muda. udah Lebih kayak enak gitu. kok. Dan Iya sih. dan Nabi juga kan sama semut waktu itu kan ada ceritanya tuh. Iya, Nah ada. itu juga diambil dari Oh, filosofi. inspire-nya dari situ. Itu sih. Terus Itu ini usaha lagi pertama. ditinggalin ya, itunya ya? Enggak Apa namanya? ditinggalin keripik? sih. Oh, lagi di stop dulu. Sekarang yang lagi dikembangin itu dari Konsul. olahan daun singkong Oh, sama tuh. konsul juga. Konsultan. Iya, konsultan. Apa sih konsultan tuh? Saya cuma tahu bacanya aja gitu. Jadi kebetulan saya konsultan di bidang bisnis ya, bisnis perizinan, ekspor impor, terus finansial sama Finansial. desain desain grafis kayak digital marketing Desain sih. visual lebih, gitu. lebih ke digital marketing. Digital Memasarkan marketing. suatu produk melalui digital kayak gitu sih. Itu 5 item itu yang sedang kita bawahi sekarang di Isgroup Consulting itu. Perizinan, Nanti boleh di follow juga IG-nya Isgroup Ada lagi Consulting. IG-nya Ada. sama Bapak Semut lagi. Enggak, itu Isgroup Consulting. Namanya Isgroup Consulting di bawah PT. Apa namanya? Isgroup Consulting itu sih Catet. kita baru kalau Instagramnya ya Isgroup Groep.
Tulisannya saya nggak ngerti, Pak. Nah, Pokoknya Is apa? Group Consulting di Saya nggak bawa searching kunci aja. Inggris, jadi saya nggak ngerti bahasa Inggris. Begitu, Itu Pak. berarti ngurus izin izin-izin kayak mau misalnya bikin perusahaan, ah, mau bikin PT, CV. betul, yayasan, Yayasan. kayak gitu bisa. Terus butuh cepat, kita bisa bantu dengan cepat kayak gitu. Butuh, aduh saya pengen bikin Online bisa? Online bisa kayak gitu, bisa tanpa harus bertemu tiba-tiba PT-nya jadi bisa. Nggak tiba-tiba, maksudnya ada rangkaian proses. Mempersingkat birokrasi nggak kayak gitu tuh? Ya, mempersikat birokrasi namun Mempersingkat. tetap dalam koridor yang Koridor benar yang- kayak ya. gitu. Karena ketika kita ada yang mudah, kenapa harus dipersulit sih? Kayak Iya gitu. kan sekarang Betul zamannya ya. kan kalau bisa sulit kenapa dipermudah gitu kan? Iya begitu ya. Iya. Sekarang gitu, Tapi saya dibolak-balik. menciptakan dibalik sekarang Iya. gitu, iya. Kalau Mbak Afi itu aslinya mana, Mbak? Saya asli Sukabumi. Ini nih. Sunda nih. Ini nih. Sunda nih. Saya belum pernah ke Sukabumi. Oh, belum, nanti saya ajak Iya. boleh. Sukabumi. Padahal saya paling senang ke daerah selatan. Iya, like earth katanya gitu. Selatan. Paling senang saya ke daerah-daerah selatan. Adem di sana. Adem, enak aja lah. Betul. Pokoknya Ramah seperti saya. Sukabumi. Labuhan. Pelabuhan Ratu itu jauh lagi, tapi dari rumah saya 4 jam. Saya perbatasan dengan Di sana kota. tuh ada sentral Apa tuh? Lido. Lido, Narkoba iya, ya? itu Lido. Apa narkoba aja? Rehab kan itu Rehab dia. itu masuknya sih sekarang Bogor kayaknya. Masuknya itu ke perbatasan Bogor dan Sukabumi itu. Situ. Kalau Cianjur tuh? Cianjur yang perbatasan dengan Sukabumi. Cianjur, Sukabumi. Sukabumi itu perbatasan dengan Banten, dengan Bogor, dengan Cianjur. Oh, Cilegon berarti? Banten. Bantennya? Iya. Banten. Bayah bisa ke situ. Saya belum pernah ke sana. Ayo Katanya jalan-jalan. kebun tehnya bagus. Ya. Betul. Kapan pulang ke sana? Ini serius loh. Kapan pulang ke sana? Saya Besok. daripada tur. Hah? Serius? Jangan besok sih. Insya Allah besok. Jangan besok. Saya pengen banget tahu Sukabumi. Boleh. Pengen calling banget. aja, calling nanti calling. Penasaran. Calling nanti Siapa ada. tahu kan dapat wangsit. Ayo. Serius, belum tahu Ajakin Sukabumi. Mas, ajakin ntar. Dari dulu paling itu Sukabumi. Katanya yang cantik-cantik di Sukabumi banyak. Katanya. Katanya. Muncul satu dari sini kan. Udah di sini gitu kan. Muncul satu. Aduh. Nah, diem. Iya. Oh. Nggak bisa dilanjut lagi. Baterainya ternyata. Oke. Ya wis, Mbak. Iya. Kayaknya kurang klimaks deh ya. Kita nunggu di cas gimana? Nggak ada lagi. Udah ngeluh. Aduh, ya wis. Mungkin nanti kita sambung lagi. Siap. Ada episode selanjutnya. Iya, Membahas tentang konsultan kepengurusan yang bisnis, secara iya. apa namanya? Kok iya, struktural tapi dengan pemangkasan iya. birokrasi yang sesingkat-singkatnya Sesingkat-singkatnya. ya, tapi dalam koridor yang benar. Sekian dulu dari Iya. seadanya. Tunggu episode selanjutnya bersama Mbak Alfi. Bye.